الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا وهدينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah memberikan kepada kita karunia-Nya, inayahnya, penjagaannya, pemeliharaannya kepada kita semua. Dengan sebab itu kita senantiasa bersemangat di atas jalan ketaatan, jalan-jalan ketaatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada pada orang-orang yang mau beramal, yang senantiasa mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang paling besar, ya, Allah masukkan hambanya ke dalam surganya adalah karena sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat Nabi SAW meminta kepada Nabi untuk didekatkan nanti di dalam surganya. Maka Nabi mengatakan, a'inni bikathrati sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Seorang sahabat yang mulia meminta kepada Nabi yang mulia. Ya, tidak ada lagi yang bisa menghalangi, ya, Nabi untuk tidak dijabah doanya. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Mereka bersemangat di dalam meminta kebaikan. Ya, tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW juga demikian halnya. Senantiasa banyak, ya, memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian, kita duduk di majelis ini tentunya tidak ada tendensi dunianya. Semata-mata kita ingin meraih keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa duduk di bermajelis ilmu, yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar keimanannya. Ya, bahkan disebutkan di ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu, ya, bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya, kepada Tuhannya di pagi dan petang harinya. Yuriduna wajha, mereka menginginkan hanya wajah Allah, mereka menginginkan keridhaan Allah. Ya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayat dunya. Dan jangan kamu berpaling, ya, janganlah mata kalian berpaling dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Jadi seorang bermajelis ilmu, ya, tentunya
harus ada jiwa sabar yang kita hadirkan di sini. Ya. Karena tentunya banyak ya iblis tentunya tidak akan pernah dia menggoda manusia untuk ya tidak bermajelis ilmu. Ketika kita bermajelis ilmu dalam keadaan mungkin kita masih mengantuk mungkin, ya masih dalam keadaan tidak sehat, tapi kita sabarkan diri kita, ya itulah disebutkan dalam ayat tadi, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyuruh kepada jalan Allah di pagi dan petang harinya. Iya. Dan jangan kau palingkan mata kalian, wajah kalian dari mereka hanya karena ingin dunia. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, orang-orang yang bermajelis ilmu itu, ya hadis yang panjang di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, bahwasanya ketika ada orang bermajelis ilmu, maka Allah mengutus para malaikat-malaikatnya untuk ya berkeliling, ya mencari orang-orang yang bermajelis zikir. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, apakah mereka ya berzikir kepada aku? Iya, kata malaikat, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, mengagungkan, bertahmid, bertahlil. Apakah mereka menginginkan dunia? Tidak ya Allah, mereka hanya menginginkan wajahmu. Sampai terakhir, ya di akhir hadis tersebut ada malaikat yang melihat seorang yang datang duduk bermajelis ilmu bukan karena wajah Allah, tapi inginkan dunia. Ada sesuatu yang dia inginkan dari temannya yang duduk bermajelis ilmu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, hum julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah rugi berteman duduk dengan orang-orang yang bermajelis ilmu. Sampai orang yang duduk bermajelis ilmu tidak ada keinginannya, ya awalnya tidak datang mengantuk, tidak ada keinginan untuk mendapatkan wajah Allah, hanya karena teman duduknya ada kepentingan dunianya, dia duduk juga di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah rugi teman duduknya. Luar biasa ya keutamaannya orang yang bermajelis ilmu. Apalagi kita datang duduk salat, setelah salat kita bermajelis ilmu seperti ini. Ini luar biasa keutamaannya. Maka jamaah sekalian, ya sabarkan diri kita. Tetap kalau ada majelis-majelis seperti ini, sabarkan diri untuk tetap bermajelis ilmu. Ada keutamaan yang besar di situ yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mensabarkan dirinya. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang bab atau penjelasan tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Iya, pada malam kemarin telah kita jelaskan beberapa adab bagaimana seorang muslim beradab dengan Al-Quran. Ya. Kemudian poin yang berikutnya, kata penulis di sini, yajuzu lil mar'ah al-muhaddatsati hadatsan asgharan an taqra al-Qur'ana an dhahril qalbi. Dibenarkan atau dibolehkan seseorang yang berhadas kecil, ya, membaca Al-Quran, ya, di dalam hatinya. Boleh, dan juga boleh dilafazkan, ya. Kalau dia berhadas kecil, dia membaca Al-Quran selama dia tidak menyentuh mushaf, maka tidak mengapa. Dia membaca Al-Quran lewat hafalannya, atau dia lihat, ya, dari mushaf dan dia tidak menyentuhnya. Ini sudah dijelaskan kemarin tentang kesepakatan atau kebanyakan ulama membolehkan hal tersebut. Kemudian poin yang berikutnya,
la yajuzu lil junubi qira'atul Qur'ani bihalin min al-ahwal. Tidak boleh orang yang junub membaca Al-Quran dalam keadaan apapun juga. Sudah jelaskan kemarin juga orang yang junub, ya, orang yang berhadas besar setelah berhubungan suami istri, ya, ini tidak boleh dia memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ya, dan membaca Al-Quran lewat hafalannya atau dia lihat. Tidak boleh sampai dia suci. Sudah jelaskan kemarin juga tentang, ya, hadis Nabi SAW, alla yamassal Quran illa tahir. Ya. Dan juga disebutkan Nabi ketika Nabi setelah buang hajat, kemudian beliau keluar membaca Al-Quran, kemudian Nabi menyebutkan ini dibolehkan bagi orang yang berhadas kecil kecuali orang yang junub sampai dia suci. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya, yajuzu lil haid wan nufasa. Dibolehkan orang yang haid dan orang yang nifas qira'at al-Quran walakin biduni massil lil mushaf. Dibolehkan orang yang haid dan nifas, ini bagi wanita. Dibolehkan bagi yang haid dan nifas untuk membaca Al-Quran, akan tetapi tanpa menyentuh mushaf. Apa bedanya dengan yang junub tadi? Padahal sama-sama hadis besar ini. Orang yang haid dan nifas juga hadas besar, sedangkan junub juga hadas besar. Bedanya karena junub itu rangkaian waktunya cepat, sedangkan nifas ada waktu yang panjang, butuh berapa hari. Adapun junub, ya, orang bisa cepat. Ya. Dan Nabi mengatakan, disebutkan dalam hadis ketika beliau bersabda, if'ali ma yaf'al al-hajj ghaira illa tatawufi bil baiti hatta tatahhuri. Kata Rasulullah, ya, kerjakan semua apa yang dilakukan orang yang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah sampai dia suci. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, berhalangan ketika hendak melaksanakan haji, maka beliau, ya, tidak melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ya, ini karena sama dengan salat juga, dan mengerjakan hal-hal yang lainnya dari rukun-rukun haji yang lainnya. Ya, ini menunjukkan bolehnya seorang wanita, ya, membaca Al-Quran, karena orang yang haji tentunya banyak ibadah-ibadah di sana, termasuk membaca Al-Quran. Iya, dibolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan nifas, tapi tanpa menyentuh mushaf. Kemudian berikutnya, tanziful fammi bisiwak qabla shalah atau qabla tilawah. Ya, membersihkan mulut dengan siwak atau dengan sikat gigi, karena siwak ini bermakna dua. Siwak bermakna menggosok dengan pohon yang dari akar pohon itu yang namanya siwak, juga bisa bermakna menggosok dengan sikat gigi. Iya, sebelum membaca Al-Quran. Ini disunnahkan karena Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, ya, bahwasanya ketika seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Ya, ya. Ini menunjukkan dianjurkannya untuk bersiwak sebelum membaca Al-Quran atau menggosok gigi. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya di antara adab dalam Al-Quran adalah al-isti'adatu bil basmalah. Ya, al-isti'adatu wal basmalah inda tilawatil Qur'anil Karim.
beristi'adah, mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau bismillahirrahmanirrahim ketika mengucapkan atau membaca Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaknya kau berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya. Ini di antara perkara yang disunnahkan. Ya. Juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang perkara ini disunnahkan membaca basmalah. Walaupun di situ ada beberapa pendapat ulama, kalau dia membaca awal surah maka dia disunnahkan membaca basmalah. Tapi ketika dia membaca di tengah surah maka disunnahkan membaca ta'awudz saja. Cukup itu. Kemudian perkara yang berikutnya dari adab Al-Quran, tartilul Quranil Karim wa karahiyati sur'ati al-mufarritati inda tilawatih. Tartil, pelan membaca Al-Quran, ya, dan tidak disukai, makruh hukumnya membaca dengan cepat, iya, ketika membaca Al-Quran. Namun di sini juga perlu perincian, ya, karena tidak semua yang dibaca cepat itu tidak bagus, karena ada kondisi-kondisi tertentu memang perlu dibaca dengan cepat. Namun pada umumnya ketika kita salat, apalagi salat wajib, hendaknya seorang hamba itu yang membaca dengan tartil, karena Nabi SAW ketika membaca Al-Quran boleh membaca ayat per ayat, ya, ayat per ayat dengan tartil, ya, tidak buru-buru. Kemudian berikutnya adalah tahsinus saut bil qiraah wan nahyu 'anil qiraati bil alhan, ya, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, dan dilarang dari membaca Al-Quran dengan seperti bentuk lagu, ya, mendayu-dayu. Ini diantara larangan, karena Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, ya, taghayyana bil Quran, ya, perbaguslah dalam membaca Al-Quran, ya, dan tidak dibolehkan untuk membaca dalam keadaan mendayu-dayu seperti suara lagu, seperti itu. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Bahkan Nabi SAW senang mendengarkan dari bacaan para sahabatnya, ya, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, ya, beliau adalah salah seorang sahabat yang bagus di dalam membaca Al-Quran, ya, suaranya merdu, tapi tidak seperti, ya, sebagian orang, ya, ya, ada orang yang membaca Al-Quran kadang panjang terus pendek turun naik, ya, seperti orang menyanyi. Ini tidak boleh, ya. Makanya Nabi juga mendengarkan dari para sahabatnya dalam membaca Al-Quran. Kemudian al-buka 'inda tilawatil Quran wa sima'i, menangis ketika membaca Al-Quran dan mendengarkannya. Ini juga Nabi, ya. Nabi ketika menyuruh sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk membaca Al-Quran, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, Al-Quran ini turun kepadamu, kenapa saya harus membacakannya?" "Tidak, saya harus mendengarkan dari orang lain." Maka Ibnu Mas'ud menyebutkan atau membaca Al-Quran di surah An-Nisa, ya, sampai pada surah An-Nisa, fa kaifa idza ji'na minkum, ya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida.
Bagaimana ketika aku datangkan kepadamu, kepada seorang, ya, setiap umat seorang saksi, dan aku datangkan kepadamu, kepada umat ini, ya, saksi, ya, engkau sebagai saksi. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika mendengar ayat ini beliau menangis, ya, menangis. Begitu pula para salaf, ulama kita, para sahabat Nabi SAW, beliau ketika mendengarkan atau membaca Al-Quran mereka menangis karena mentadaburi, ya, mengetahui kandungan Al-Quran tersebut, maknanya, ya, kapan ayat tersebut diturunkan, ya, untuk apa ayat tersebut diturunkan. Jadi para sahabat tahu sekali. Jadi mereka, ya, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran mereka, ya, merasakan, meresap di dalam jiwa-jiwa mereka sampai mereka menangis ketika mendengar ayat Al-Quran dan membacanya. Kemudian al-jahru bil Quran, ya, mengkeraskan suara idza lam yatarattab alaihi mafsadatan wa lam takun bihudrati rijalin ajanibah. Jadi bagi perempuan, ya, jadi perempuan yang membaca Al-Quran, ya, dia memperbagus selama tidak menimbulkan mafsadah. Ya, kalau ada laki-laki yang di sampingnya atau yang, ya, dia di masjid, umpamanya dia baca Al-Quran di masjid, kemudian ada orang yang mendengarkan suaranya, ya, hendaknya dia lirihkan, dia pelankan saja, jangan sampai terlalu didengarkan suaranya oleh laki-laki yang bisa menimbulkan fitnah, ya. Adapun kalau dia baca di rumahnya maka tidak mengapa, ya, dia baca dengan suara yang didengarkan oleh keluarganya, ya, sama hukumnya dengan laki-laki, ya, memperbagus suaranya. Kemudian yang berikutnya di antara adab Al-Quran, al-muhafadhatu ala qiraati ma tayassara minal Qur'ani fi salatil lail. Ya, dia menghafal ayat-ayat bacaan apa yang dia mudahkan, apa yang dia mudah membacanya, menghafalnya, ya, ketika salat lail, salat malam. Ini juga penting, ya, kita baca apa yang bisa kita baca, yang kita hafal, ya, dalam salat lail kita, salat malam kita, ya. Karena Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihafalkan. Maka apa yang mudah bagi kita untuk kita hafal, tentunya kita hafal. Tapi ada usaha untuk kita terus menambah hafalan kita, ya. Kemudian yang berikutnya al-imsak 'anil qiraati inda, ya, ghalabatin nu'as, inda ghalabatin nu'as. Ini juga menghentikan bacaan, ya, menghentikan bacaan ketika kita ditimpa ngantuk, ya, ngantuk yang berat. Nah, ini di antara adab Al-Quran. Biasanya kita membaca Al-Quran, ya, datang rasa ngantuk yang berat, ya, maka hentikan. Ini juga di antara adab, ya, karena ini adalah gangguan dari syaitan, maka jangan diteruskan, ya, kecuali dia bisa tahan ngantuknya, maka tidak mengapa. Berikutnya adalah al-istihbabu ittisalul qira'ati wa adami qat'iha bi kalamin wa nahwiha illa 'indal hajah. Disunnahkan terus menyambung bacaan Al-Quran, ya, dan tidak boleh memutusnya dengan perkataan, ya, atau yang semisalnya, kecuali ada hajatnya, ada kebutuhannya. Iya, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang ajak kita bicara, maka ketika kita belum bisa berhenti di situ, maka baca saya terus, selesaikan bacaan kita, ya. Kalau sudah selesai, baru kita tutup Al-Quran, kita balas ucapannya, apa yang dia tanyakan. Kalau penting sekali, maka cepat putuskan, ya,
sampai batas yang bisa kita berhenti di situ. Iya, kemudian kita kerjakan hajat kita. Iya, tidak boleh kita sambil mengaji, membaca Al-Quran sambil bicara dengan orang lain. Karena ada seperti itu. Terkadang orang sementara baca Al-Quran, ada orang bicara, kemudian dia balas ucapannya, dia mengaji lagi, dia baca lagi. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi kalau ada keperluan yang mendesak, maka boleh kita berhenti di mana yang boleh kita berhenti di situ, kemudian kita balas ucapan orang tersebut. Tidak boleh sembarangan kita memutus ucapan atau memutus bacaan kita. Kemudian at-tasbih indal mururi ala ayat at-tasbih. Mengucapkan tasbih ketika kita melewati bacaan tentang tasbih, bertasbih kepada Allah, ya. Dan wa na'udu inda ayatil adabi was-su'ali inda ayatir rahmah. Dan bertawud kepada Allah ketika melewati ayat-ayat azab, dan meminta kepada Allah ketika melewati ayat-ayat rahmah. Ketika kita baca Al-Quran, contohnya di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, ya, innal ladzina kafaru, di surah Al-Bayyinah itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maka kalau kita baca Al-Quran, kita dapat ayat ini, bisa kita berhenti di situ, kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Begitu pula kalau kita baca innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Kita juga bisa meminta kepada Allah untuk dijadikan seperti itu. Allahumma ja'alni minhum. Iya. Begitupun karena ini ada asar dari atau ada hadisnya Nabi SAW ketika disebutkan di Sahih Muslim, ya, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah, ya, dilihat oleh sahabat Hudzaifah membaca ayat tasbih memuji Allah, maka Nabi berhenti kemudian memuji Allah. Kemudian ketika Nabi membaca ayat adab, kemudian Nabi juga berhenti memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disunahkan bagi orang yang salat sendiri. Ya, orang salat sendiri di malam hari, maka ini disunahkan, dibolehkan. Adapun salat wajib maka hindari saja, karena ini bisa mengganggu nanti salatnya. Tidak dianjurkan. Kemudian as-sujudu indal mururi bi ayatis sajadah. Kemudian kalau kita sujud ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Ini juga diantara disebutkan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Antara para ulama yang menyebutkan ada 15 tempat, ada yang mengatakan 14 tempat. Iya. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya hanya 4 tempat yang sahih pendalilannya. Yang selainnya itu lemah, tapi ada asar dari sahabat Nabi yang menguatkan. Ya. Di antara keempat tempat yang sahih disebutkan adalah surah As-Sad, kemudian di surah An-Najm, di surah Al-Insyiqaq, dan di surah Al-A'la. Yang 10-nya itu, ya, ada yang mendhaifkannya, melemahkannya, tapi didukung oleh asar dari sahabat Nabi yang lainnya, maka boleh dilakukan. Karena disebutkan di surah yang lainnya, seperti di surah Al-A'raf, kemudian di surah Ar-Ra'd, di surah An-Nahl, Fussilat, kemudian di surah Al-Furqan, An-Naml, Al-Hajj, di surah Sajadah. Iya. Ini khusus surat As-Sajadah juga hadisnya lemah, tapi ada asar dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, iya, sujud tilawah di situ. Iya. Maka ini dibolehkan karena tidak ada yang mengingkarinya. Intinya adalah ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, maka disunnahkan, bukan harus, ya, disunnahkan
Apalagi ketika ayat tersebut berkaitan dengan sujud, memang perintah sujud, maka kita sujud di situ ketika membaca Al-Quran ataupun dalam sholat kita. Tidak mesti cuma membaca di luar sholat ya. Walaupun kita sholat kapan saja, kita sholat, kita baca ayat sajadah, di situ ada perintah sujud, maka kita sujud. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di antara adab Al-Quran adalah adamu ta'liqil ayati aw al-masahifi as-saghirah ala al-jidrani aw sayyarati aw ala riqabil atfali aw al-hayawanat wa nahwiha biqasdil hazari atau biqasdil harazi wal hijabi min al-'aini wasyaitan fa inna fi dhalika imtihanan lil Qur'anil Karim. Tidak boleh menggantungkan ayat atau mushaf kecil di tembok-tembok atau di mobil ya, atau di lehernya anak kecil atau di hewan-hewan atau yang semisalnya, dengan maksud untuk ya sebagai benteng, sebagai berlindung dari penyakit ain dan ya dari gangguan syaitan. Karena itu bentuk di antara bentuk meremehkan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai jimat. Ya, itu sebagai jimat namanya. Dijadikan sebagai jimat. Kata Rasulullah, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantung-gantung tamimah, jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka tidak boleh. Iya. Kemudian berikutnya adalah al-hadru kullul hadri min al-hajri al-Qur'ani qira'atan wa tadabbiran wa amalan wa istifaan wa tahakkuman. Iya. Dia berhati-hati di dalam ya membaca Al-Quran, kemudian dia membelakanginya. Ya. Tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Ya. Kemudian istihdari inda qira'atika lil Qur'ani annaka tunajjil Allah jalla jalaluhu. Menghadirkan hati kita ya ketika membaca Al-Quran, karena kita ini sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang ya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtiramul Qur'anil Karim wa ta'dhimuhu wa dhalika bijtinabil dhahab wal lughah wa huwa ikhtilatul aswat wal hadith khilalul qira'ati illa kalaman yuttaru ilaih. Memuliakan Al-Quran dan mengagungkannya dengan apa? Tidak membacanya atau menjauhinya dengan tidak tertawa. Ya, kadang ada orang yang membaca Al-Quran sambil tertawa dia. Ini diantara adab yang buruk terhadap Al-Quran. Bahkan ada yang membaca Al-Quran dia selewengkan maknanya, bahkan dia jadikan candaan-candaan. Ini diantara bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Iya, kemudian dia campurkan suara-suara yang ya berbeda-beda. Ya, kadang suara-suara yang nyaring, kadang suara-suara yang rendah, ya, kadang suara mirip ini, kadang suara mirip ini. Dia campur-campur suaranya. Ya, maka ini tidak boleh. Kemudian yustahabbu laha an taqra al-Qur'ana ala tartibil mushaf. Disunnahkan membaca Al-Quran dari tertib. Jadi dari awal ketika dia baca Al-Quran, hendaknya dia membaca dari surah Al-Baqarah dan seterusnya. Ini disunnahkan ya. Bukan berarti tidak boleh membaca dari umpamanya dia hafal dari juz 30, kemudian setelah sudah pindah dari juz 9. Tapi yang bagusnya dia menghafal atau membaca Al-Quran dari tertibnya, dari surah Al-Baqarah dan seterusnya. Ij'al li nafsika waradan minal Qur'ani kulla yawmin fi lailin aw naharin. Jadikanlah dirimu
senantiasa membaca Al-Quran di siang hari, setiap hari di malam dan di siang hari. Ini sudah disebutkan kemarin ya, tentang hendaknya seorang itu banyak membaca Al-Quran ya, di setiap kesempatannya, di pagi hari, di siang hari, di malam hari ya, semampu dia. Kalau dia bisa baca 2-3 ayat setiap paginya, kemudian 2-3 ayat lagi dia bisa baca di siang harinya dan di malam harinya, maka ini tidak mengapa ya, dia baca terus saja. Karena amalan itu bukan yang banyaknya, tapi yang rutinnya walaupun sedikit ya, itulah amalan yang paling Allah cintai ya. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang rutin terus menerus dilakukan walaupun sedikit jumlahnya. Jadi itu kita punya pegangan ya. Ya, jangan sekali ya beribadah banyak satu kali kemudian lama lagi baru dikerjakan. Itu bukan begitu yang diinginkan ya. Kemudian inda qira'atika lil Qur'an ijlisi mustaqbilatan qiblah bi khusyu'in wa sakinatin wa qarin. Ya. Hendaknya dia membaca Al-Qur'an ya, dia duduk menghadap kiblat. Ini disunnahkan. Ya, bukan berarti tidak boleh menghadap yang lain ya. Hendaknya dia menghadap kiblat kalau dia bisa. Ya. Itu dianjurkan. Dengan tenang dia baca Al-Quran, jangan dia buru-buru. Kemudian dia baca Al-Quran lewat mushaf. Kalau dia tidak ada hafalannya, dia baca lewat mushaf saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah la taquli fi ma'na ayatin minal Qur'anil Karim bighairi ilmin. Ketika dia membaca Al-Quran, jangan dia berkata-kata terhadap ayat Al-Quran tanpa ilmu. Ya. Tidak boleh dia baca Al-Quran, dia jadikan dalil-dalil dari ayat Al-Quran, tidak dia ilmui. Untuk apa ayat tersebut diturunkan umpamanya. Karena seseorang terkadang ya ketika ada perkataan ya orang yang ingin dia bantah umpamanya, dia jadikan Al-Quran sebagai ya bantahan, padahal tidak tepat bantahan tersebut. Bahkan bantahan tersebut dijadikan bantahan untuk dia kembali. Iya. Karena tidak adanya ilmu di situ. Maka hendaknya seorang ketika membaca Al-Quran menjadikan dia sebagai dalil di dalam beragama, maka hendaknya dia dengan ilmu. Dia tahu siapa pendahulunya yang telah berbicara tentang ayat Al-Quran ini, untuk apa digunakan ayat Al-Quran ini. Jangan sembarang dijadikan sebagai dalil untuk setiap permasalahan. Ya. Karena masing-masing orang terkadang mengikuti hawa nafsunya, membaca Al-Quran dan jadikan dalil untuk yang membenarkan perkataannya atau perilakunya atau amalannya. Ya, padahal sebenarnya dalil itu untuk membantah dirinya sendiri sebenarnya. Ini yang mereka tidak sadari. Jadi seorang muslim itu seorang muslim yang baik, dia jadikan Al-Quran, dia baca, kemudian dia renungi ya maknanya, kemudian dia tahu ini dalilnya untuk apa. Dia jadikan para ulama, para sahabat bagaimana berdalil dengan Al-Quran ini. Untuk apa dia jadikan dalil ini? Untuk masalah apa? Dia merujuk kepada para sahabat Nabi. Iya. Dia merujuk kepada para ulama-ulama salaf kita yang terdahulu. Itu lebih selamat mereka akidahnya. Lebih selamat hatinya mereka. Ya, saya kira itu dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada kita semua. Dan apa yang kurang dari apa yang saya sebutkan dari yang ada yang keliru, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan kepada kita dari pertemuan kita di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.